Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk teman-teman semua yang udah hadir dalam acara Zoom untuk proyek kalkulus 2 ini. Dan teman-teman yang bisa on cam, persilakan on cam. Oke, saya langsung mulai saja ke share screen. Perkenalkan, kami dari kelompok H ingin mengaplikasikan integral pada volume benda putar, metode disket, cakram, dan juga cincin. Di sini kelompok kami berjumlah 6 orang, tapi yang satu lagi tidak berkesempatan hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan. Yaitu perkenalkan kelompok saya, yaitu Luki Rahman dengan NIM 2105080, Jonathan Sianipa dengan NIM 210508084, dan Indra Jaya Wahyudi Putra dengan NIM 2105085, Aldi Rahmi Hidayat NIM 210508086, dan saya sendiri Putri Oktaviani 210500089. Yaitu materi pembuka pada kali ini adalah aplikasi integral, yaitu penggunaan perhitungan luas suatu daerah yang nggak beraturan atau bentuk perjumlahan kontinu yang terdiri dari antiturunan atau kebalikan dari turunan. Manfaat integral itu sendiri bisa kita aplikasikan pada bidang matematika, yaitu menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, dan menentukan panjang busur. Di sini ada beberapa gambar, yaitu masing-masing gambar memiliki alas dan juga tinggi. Maka untuk menentukan semua bangun tersebut, kita bisa menggunakan rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Integral digunakan dalam mempelajari hubungan antara dua variabel jika diketahui laju perubahan dari kedua variabel tersebut. Volume benda tersebut maksudnya adalah suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva, kemudian diputar sehingga suatu garis tersebut biasanya memiliki sumbu X dan sumbu Y suatu putaran penuh atau sama dengan 360 derajat. Di sini ada dua gambar, yaitu dibagi menjadi partisi-partisi. Namun sebagai aproksimasi, maka ada daerah yang tidak terhitung volumenya. Jadi semakin banyak potongan, maka error akan semakin sedikit. Volume Fajal tersebut dapat diaproksimasi dengan jumlah Riemann. Volume identik dengan sigma A XI bar dikali delta XI yang mempunyai batas I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana XI bar ini adalah alas dan delta XI adalah tinggi. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jonathan Sinipar. Untuk waktunya dipersilakan. Oke, metode disket agar kita
lebih memahami, langsung ke contoh soalnya aja ya. Di layar ini sudah ada soal, yaitu carilah volume benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, yang dimana sumbu X dan garis X sama dengan 4, mengelilingi sumbu Y. Yang pertama kita lakukan adalah menggambar daerah datarnya sebelum diputar. Gambar sebelah kiri yang saya lingkari, warna biru ini adalah daerah bidang datarnya, yang dimana X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Di sini kita akan menentukan volume jika daerah warna biru diputar mengelilingi sumbu X, nanti kurang lebih bentuknya seperti gambar yang di sebelah kanan. Yang ini yang saya lingkari. Lalu bagaimana petisi ini kita potong-potong menjadi tabung-tabung kecil semakin banyak dan menentukan volumenya, yaitu luas alas dikali tinggi. Yang dimana petisi itu yang ini. Nah, petisi ini yang akan kita potong-potong nanti untuk mencari volumenya. Oke, langsung kita cari. Volume silinder tegak adalah VR kuadrat. Kita aprokskan volume delta V cakram ini dengan delta V sama dengan V dalam kurung akar X kuadrat delta X. Maka kita integrasikan menjadi volume sama dengan V integral batasnya 4 X dx sama dengan V X kuadrat per 2 dipangkatkan 4. Nah, tadi kita ketahui X-nya sama dengan 4 dan 0. Maka kita masukkan ke dalam rumus. 4 kuadrat per 2 dikurang 0 kuadrat per 2. Nah, sama dengan 16 per 2V. Nah, 16 bagi 2 sama dengan 8V. Di sini V-nya kita pakai 3,14 namun tidak dibuat di slide. Maka hasil akhirnya yaitu 25,13. Karena 8 dikali 3,14 sama dengan 25,13. Oke? Paham teman-teman? Oke, next. Oke, next. Oke, makasih atas kesempatan Jojo untuk mengaplikasikan materi ini. Oke, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Aldi. Dipersilakan. Ya, selanjutnya yaitu metode cakram. Langsung saja ke contoh soalnya. Ini coretannya bisa dilihat enggak? Apa, maaf? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa hilang ya. Ayo. Lanjut aja lah, Pak. Lanjut, Pak. Dicoba dihapus ini. Oke. Soalnya itu carilah volume benda pejal putar yang terbentuk dari pemutaran daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, sumbu Y dan garis Y sama dengan 3, mengelilingi sumbu Y. Oh iya, mohon maaf, sebelumnya saya tidak bisa coret-coret karena device saya tidak mendukung. Lanjut, Y sama dengan X pangkat 3, kita balik X pangkat 3-nya sama dengan Y, X-nya kita akarkan pangkat 3 biar pangkat 3-nya hilang menjadi X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Kenapa kita putar ini? Karena benda ini bersumbu pada sumbu Y. Lanjut kita aproksimasikan volume delta V cakram ini dengan delta V ekuivalen dengan Pi dikali akar pangkat 3 dari Y dipangkatkan 2 dikali delta X. Atau kita integralkan V sama dengan Pi kali integral dikali akar pangkat 3 dari Y, pangkatan 2, dikali DY dari 0 sampai 3. Sama dengan Pi dikali integral dikali Y, integral Y pangkat 2 per 3 dikali DY dari 0 sampai 3. Ini Y 2 per 3 dari akar pangkat 3 dari
dari Y. Y-nya kan sama Y pangkat 1/3 dikalikan 2 menjadi Y 2/3. Lanjut Y-nya kita integralkan. Y pangkat 2/3 ditambah 1 menjadi Y sama Y pangkat 5/3 per 5/3. Penyebut 5/3-nya kita naikkan menjadi 3/5. Sehingga sama dengan Pi dikali 3/5 Y pangkat 5/3 yang dari 0 sampai 3. Sama dengan Pi dikali 9 dikali akar pangkat 3 dari 9/5. Atau ekuivalen dengan 11,76. Terima kasih. Oke, makasih Aldi yang telah memaparkan materi. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Indra Jaya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebentar. Selanjutnya adalah metode cincin. Sebenarnya metode cincin sama saja dengan metode cakram, namun yang menjadi perbedaannya adalah di sini ada bagian yang lubang di tengah. Jadi untuk mencari luas alasnya, itu luas alas seluruhnya, slide-nya, ya. Untuk mencari luas alasnya, itu luas alas seluruhnya dikurangi dengan luas alas yang lubang ini, R1. Maka jari-jarinya ada 2. Jadi untuk mencari luas alasnya, rumusnya menjadi Pi R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat dikali H tingginya. Kita ke contoh soal. Carilah volume benda putar yang dibentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X mengelilingi sumbu X. Jadi Y sama dengan X kuadrat, ini kurva yang bawah, Y sama dengan X kuadrat, dan Y kuadrat sama dengan 8X, ini kurva yang atas. Y kuadrat sama dengan 8X, jadi kalau digambar Y sama dengan akar 8X, pindah ruas ya. Lalu untuk mencari luasnya, bangun ini jika diaproksimasikan diputar dengan sumbu X, jadi seperti ini. Lalu untuk mencari luas dari bangun ini per partisi menjadi delta V ekuivalen dengan Pi akar 8X kuadrat dikurangi X kuadrat dipangkatkan 2. Jika menggunakan integral menjadi V integral 0 sampai 2 Pi 8X dikurang X pangkat 4 dx. Ini kenapa jadi 8X? Ini kan akar dipangkatkan 2 jadi akarnya hilang. Dan X kuadrat pangkat 2 ini ditambahkan pangkatnya. Maka menjadi V integral 0 sampai 2 8X dikurang X pangkat 4 kuadrat dx. Jadi Pi 8X ini kita integralkan jadi 8X kuadrat per 2 dan dikurangi X pangkat 4 diintegralkan jadi X pangkat 5 kurang 5, batasannya 0 sampai 2. Batasannya ini diperoleh dari titik potong dari X ini, jadi 0 sampai 2. Nih. Lalu X diganti, semua X diganti dengan 0 dan semua X diganti dengan 2, maka diperoleh 48 Pi per 5. Maka ekuivalen dengan 30,16. Baik, mungkin itu saja dari saya. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucky. Oke, makasih Indra. Kasih Indra. Oke, contoh soal ini akan dipaparkan oleh Lucky. Lucky, dipersilakan. Baik, terima kasih. Maaf sebelumnya itu coret-coretannya bisa dibuat ya. Iya, maaf. Tolong. Lupa, guys. Ya, sebelumnya sini saya akan menjelaskan contoh 2 dari metode cincin. Di mana terdapat soal daerah setengah lingkaran yang dibatasi oleh kurva X sama dengan akar 4 Y dan sumbu Y diputar mengelilingi garis X sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah susunlah integral yang menyatakan volume.
Nah, di sini terdapat gambar, ada dua ya. Nah, di situ ada gambar setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu adalah kurva X. Kurva X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Nah, di situ ada jari-jari dalam dan jari-jari luar. Nah, jari-jari luarnya itu tertulis 1 akar 4 min Y kuadrat. Nah, sedangkan jari-jari dalamnya itu tertulis 1. Apabila jari-jari dalamnya ditarik dari sumbu E ke Y, maka berbentuk gambar yang di samping, berbentuk lingkaran. Nah, setelah itu kita cari delta V. Delta V ekuivalen dengan V kali jari-jari luarnya dikuadratkan ya. V kali 1 plus akar 4 min Y kuadrat pangkat 2 min jari-jari dalamnya 1 pangkat 2 kali delta Y. Delta Y itu adalah tinggi. Nah, kebetulan di contoh soal model ini suruh mencari integralnya saja. Nah, rumus integral P sama dengan V integral 1 plus akar 4 min Y kuadrat pangkat 2 min 1 kuadrat kali dy. Luar batasannya min 2 sampai 2. Nah, setelah itu kita hitung. Nah, maka terdapat 2V integral 2 akar 4 min Y kuadrat min plus 4 min Y kuadrat kali dy. Nah, batasannya dari 0 sampai 2. Itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan? Terlalu cepat atau gimana ya? Oke, makasih kesempatan atas Lucky yang telah menjelaskan contoh dari aplikasi integral pada ruang bidang datar. Terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semuanya. Yuk, yang mau nanya, yuk. Silakan teman-teman yang mau bertanya dibuka sesi tanya jawab. Izin bertanya. Ya, Isnul Nafira. Silakan. Untuk contoh metode disket, untuk contoh soal metode disket, boleh tolong diulang bagaimana caranya? Oke, siap. Aku nih. Oke, metode disket yaitu metode disket dapat diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y yang sama dengan akar X dan sumbu X adalah garis X sama dengan 4 yang mengelilingi sumbu Y. Yang kurva Y itu adalah ini. Sehingga penyelesaian volume silinder tegak dari PR kuadrat kita aproksimasikan volume delta V cakram dengan delta V sama dengan V akar dari kurva Y kuadrat dan delta X, sehingga dapat diintegrasikan menjadi V integral dari 4X dy sama dengan V X kuadrat per 2X dipangkatkan 4. 4 di sini dimasukkan ke dalam pangkat. Sehingga pangkat diganti ke angka X, yaitu 4 dipangkatkan 2 per 2 sama dengan 0 kuadrat pangkat per 2.
16 di sini didapat dari 4 kuadrat. Sehingga diperoleh 8pi didapat dari 16 dibagi 2pi. Sehingga dapat dihasilkan 25/13. 25/13 ini adalah 8 dikali pi. Nilai pi di sini adalah 3,1/4. Untuk Isnul Lafira, apakah puas dengan jawabannya? Siap, terima kasih. Sudah puas. Sama-sama. Untuk sesi tanya jawab dibuka 1 kali lagi. Siapa yang lagi yang mau bertanya, teman-teman? Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya kembali? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan Ramanda. Untuk metode cincin, itu maksudnya apa ya, Kak? Ya, izin menjawab. Metode cincin itu metode cincin itu sendiri yaitu selisih volume cakram besar dengan cakram kecil. Daerah tertutup yang diputar mempunyai jarak dengan sumbu putarnya sehingga dihasilkan putarannya menghasilkan lubang di tengah. Yang ini. Bagaimana Ramanda, apakah puas? Siap, terima kasih, Kak. Nah, di sini saya juga ingin bertanya kepada teman-teman semua. Dari metode aplikasi integral pada ruang bidang datar ini, aplikasi integral apakah yang digunakan? Integral tak tentukah atau integral tentu? Yang bisa jawab, disilakan dijawab. Izin menjawab, Ya, Tiara, silakan. yaitu aplikasi integral tertentu. Oke, makasih Tiara jawabannya. Jawabannya sudah benar karena nilai awal dan akhir pada rentang 1 sama N itu mempunyai batas dan daerah batas atas dan juga batas bawah. Seperti yang dicontoh pada materi pembuka. Seperti batas ini. Ini disebut integral tentu karena mempunyai batas atas dan juga batas bawah.
Dan jawaban Tiara tadi, jawabannya sangat tepat sekali. Makasih, Tiara. Nah, untuk pertanyaan kedua dari saya yaitu apakah metode cincin dan juga metode cakram ini sama atau berbedakah? Teman-teman ada yang bisa jawab? Baik, izin menjawab. Ya, dipersilakan, Selvi. Menghitung volume suatu benda dengan metode cincin, tunangan sebenarnya mirip dengan metode cakram atau luas lingkaran. Hanya saja metode cincin melibatkan 2 jari-jari. Makasih ya, PM, atas jawaban yang telah diberikan. Siap, sama-sama. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah berpartisipasi dalam Zoom kami, dalam materi kami. Teman-teman yang udah membantu jawab atau yang bertanya kepada kami juga berterima kasih. Jika ada dari kami yang menjelaskan kurang tepat atau salah, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekian dari kami yang akan ditutup oleh MC Putri Otaviani. Terima kasih semuanya telah menghadiri di ruang Zoom ini. Sekian, dan kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.